Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online GBI City Tower 1 Jakarta Pusat dan City Tower 2 The Breeze BSD. Apa kabar semua? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua selalu sehat dan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Dengan senang hati, kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Selamat bergabung bersama kami. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Tidak terasa, kita berada di bulan terakhir di tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Natal. Bagi banyak orang, Hari Natal identik dengan dekorasi yang meriah, pohon Natal di mana-mana, dan kado yang sangat banyak. Tetapi, sesungguhnya Hari Natal adalah peringatan akan kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, supaya kita hidup menjadi umat pemenang. Mari kita bersama-sama merayakan hari yang sangat spesial ini dengan bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jesus is the greatest gift of all. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bergabung di dalam Community of Love atau KUL. Di dalam KUL kita akan belajar, bertumbuh bersama dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KUL, bisa scan barcode yang ada di layar Anda. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang memerlukan layanan doa dan informasi tambahan, silakan menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini. Dengan senang hati, kami akan melayani Bapak Ibu Saudara semua. Pastikan Bapak Ibu Saudara semua mengikuti ibadah ini sampai selesai dan menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saksikan beberapa tayangan pengumuman berikut ini. Saya Pastor Heriko dan istri mengucapkan selamat Hari Natal 2020 pada seluruh pemirsa Ekstra Puding yang diberkati Tuhan. Juga selamat menyambut Tahun Baru 2021. God bless you. Minggu, 20 Desember 2020 pada pukul 5 sore. Mari bersama-sama kita mengikuti special Christmas celebration GBI City Tower yang akan dilayani oleh Pastor Johanna Handoyo. Kita akan menyembah bersama Symphony Worship dan juga ada persembahan pujian dari The City Tower Choir. Anda pasti akan diberkati. Mari ajak sahabat, rekan, keluarga Anda untuk berkumpul bersama mengikuti acara Natal ini. Jangan lupa, hari Minggu depan pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 5 sore akan ada special Christmas Worship GBI City Tower yang akan dilayani oleh Symphony Worship, The City Choir, dan akan ada acara-acara lain yang pasti Anda rindukan. Mari kita ajak sahabat-sahabat dan keluarga kita untuk mengikuti acara ini. Dan sekarang, mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, berkat-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan memuji, menyembah nama-Mu, bertata-tata atas pujian dan penyembahan kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kehidupan kami terus diubahkan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
nyanyikan ini bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasihnya tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan, amin, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Biar musik memuji Tuhan hari ini, amin. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Be enthroned over our praises this morning, God. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita
yang berkuasa, yang sanggup memulihkan saudara, yang sanggup menyembuhkan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau berkuasa Tuhan. Come into your presence this morning, God. Just want to sing of your goodness in our lives. And right now our hearts is filled with gladness to worship you, God. Come on, church, we want to sing this song together. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness. Oh, your goodness in our life. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I've known you as the Father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good.
His goodness abounds in all of us. Amen. Come on, sing it. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri.
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Jumpa lagi di minggu kedua bulan Desember, bulan terakhir dari tahun 2020, tahun yang kita lewati, tahun yang spesial, tahun di mana penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan makin nyata dalam hidup anak-anaknya. Saya percaya kita semua diberkati, kita merasakan bagaimana kasih Allah luar biasa dalam hidup kita. Tema bulan Desember adalah Excellent Love. God is love, Allah adalah kasih. Excellent love adalah mengasihi Allah tapi juga mengasihi sesama kita. Loving God, loving people. Desember merupakan bulan-bulan cinta, a month of love, a month of giving and sharing, bulan untuk kita berbagi. Dan Desember selalu identik dengan Natal. Apa Natal? Arti Natal dalam hidupmu. Christmas is the beginning action of God's unconditional love to the world. Natal adalah permulaan awal dari kasih Allah yang tidak bersyarat pada dunia, yaitu pada saudara dan saya. Dan kita tahu, ya, Good Friday and Passover is the final action of God's unconditional love to the world. Dan kita tahu Jumat Agung dan Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan Kristus adalah akhir dari tindakan Allah yang tidak bersyarat, kasih tidak bersyarat kepada dunia, kepada saudara dan saya. Saat Yesus di atas kayu salib berkata di dalam Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan setelah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya sebagai ganti, sebagai tebusan dosa manusia, dosa saudara dan saya. Sebab di dalam Roma 6 ayat 23 dengan jelas tertulis, upah dosa adalah maut. Dan Yesus sudah tebus membayar lunas di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa,
binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Peristiwa Natal yang merupakan kelahiran Yesus Kristus dan salib Paskah merupakan kematian dan kebangkitan Kristus adalah ekspresi dari kasih-Nya pada saudara dan saya. Kasih yang berkorban, kasih yang memberi, dan kasih tanpa syarat. Yesus melakukan semua itu sebagai contoh bagaimana kita mengasihi tanpa syarat. How to love unconditionally. Di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 39. Perikopnya adalah mengenai hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. And the second is like it, love your neighbor as yourself." Saudara, mengasihi Allah itu mengasihi secara vertikal, ditambah mengasihi sesama yang horizontal. Itulah makna dari salib Kristus. Sebab tidak bisa orang hanya mengasihi secara vertikal kepada Allahnya. Itu bukan salib, tetapi tiang. Orang mengasihi sesamanya saja tanpa mengasihi Kristus, itu juga bukan salib, itu palang. Hanya ketika yang vertikal dan horizontal menjadi satu, seimbang, balance, itulah makna salib Kristus. Kasih-Nya yang tidak bersyarat. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 tertulis, di sini jelas sekali makna dari salib Kristus. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi sesamanya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kekasih Tuhan, bukti kasih Allah pada kita yang tidak bersyarat ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Diperjelas lagi di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Unconditional love of Jesus Christ didemonstrasikan kepada saudara dan saya semua untuk diteladani. Sehingga setiap pribadi yang punya Kristus dalam hatinya akan berlaku serupa dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, berikut di situ adalah Allah adalah kasih. Kalau kita baca dan renungkan ayat 7 sampai 10, kita akan nyadari, kita akan mengerti bahwa kita diselamatkan dari hukuman dosa, yaitu maut, dan diperdamaikan dengan Allah Bapa karena apa yang Yesus sudah perbuat berdasarkan kasih-Nya yang tanpa syarat. Jadi saudara dan saya adalah merupakan hasil produk dari kasih Allah yang tidak bersyarat tersebut. Di dalam ayat yang ke-11 dan 12 menuliskan apa yang selayaknya, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah dan mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari dengan mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi mereka. To love your neighbor, to love others,
Just the same as Jesus loved you and Jesus loved them too. Sehingga orang bisa melihat, orang bisa merasakan, dan orang bisa mengenali kasih Kristus yang nyata mengalir dari hidup kita. Kita semua menjadi window display dari kasih tak bersyarat dari Yesus Kristus kepada dunia. Ayat 13 dan 14, kesaksian dan pemberitaan kita tentang kabar baik, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus dan melalui Kristus, bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan kekekalan. Yohanes 14 ayat 6 dengan jelas katakan, I'm the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat yang ke-13 dan 14, Roh Kudus akan memberi kita keberanian kudus untuk bersaksi. Ayat 16-18 dengan jelas memberikan kriteria kasih yang sempurna pada Allah kita, di mana tidak ada lagi ketakutan yang merupakan penghukuman. Sebab ada rasa aman, ada secure, sukacita, damai sejahtera, supaya kita bisa memiliki kasih yang sempurna pada Allah. Rasa aman ini, rasa secure ini memungkinkan kita untuk mengasihi sesama tanpa ada rasa takut, khawatir, dan curiga, dan membuat hidup kita diliputi dan dilimpahi dengan sukacita and joy. Kita tahu sukacita and joy dunia tidak bisa berikan. Hanya di dalam Yesus kita akan menemukan peace and joy in our life. Satu pujian lama mengingatkan pada kita. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Amin, saudara. Hanya ketika kita menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita, kita mempunyai secure feeling. Kita mempunyai damai, sukacita di dalam kehidupan yang membuat kita bisa mengasihi sesama kita tanpa syarat. Sayang sekali hari-hari ini lebih banyak orang yang mengasihi dunia dan segala isinya yang sedang lenyap. Semuanya itu temporer. Mereka lebih memilih yang sementara daripada mengasihi Allah dan memegang seluruh janji-janjinya yang pasti digenapi dan punya nilai kekekalan. Ingat, apapun dan berapapun yang dunia berikan pada kita pasti terbatas dan bersyarat. Sedangkan Allah memberi kepada kita apa yang dunia tidak bisa berikan, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang dicari oleh setiap orang yang ingin hidup bahagia, sama sekali tanpa syarat. Sebab dasar pemberian Allah kita adalah kasih-Nya sendiri, dan Allah adalah kasih. Adakah hari-hari ini
kita menghidupi hari kita dengan rasa aman, sehingga kita bisa mengasihi Allah maupun sesama dengan sepenuh hati dan disebut kasih kita sempurna. Sebab iblis tidak punya lagi akses untuk menggocoh kita, untuk memprovokasi kita. Dasar kita mengasihi Allah dengan sempurna karena kita mengenal Dia secara pribadi sebagai Allah yang berkorban. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita mengasihi Allah dengan sempurna karena kita mengenal Dia secara pribadi sebagai Allah yang memberi. Yohanes 13 ayat 16. Our God is giver, not taker. Satu-satunya yang diambil dari hidup kita adalah dosa kita yang ditanggungnya. Dan kita mengenal Dia secara pribadi sebagai Allah yang selalu rindu untuk bersekutu, fellowship dengan kita, umat tebusannya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, luar biasa. Kasih Yesus yang unconditional love, tidak bersyarat, tapi juga never ending love, kasih yang tidak berkesudahan. Yesus rindu saudara dan saya semua masuk dalam kekekalan bersama dengan Dia. Syaratnya, sejauh kita tetap melakukan dan setia kepada perintah-perintahnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, perikopnya adalah perintah untuk saling mengasihi. Di sini lebih tajam lagi, bahwa untuk saling mengasihi sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, yaitu saudara dan saya, bukanlah hanya suatu himbauan, bukan hanya ajakan, bukan saran atau nasihat, atau terlebih bukan pilihan. Tapi di sini jelas dikatakan perintah untuk saling mengasihi. An order, give an authoritative order. Suatu perintah dengan otoritas. Di dalam ayat yang ke-16 dan 17 dari Yohanes 15. Begini bunyinya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, saudara mesti sadar, saat kita dipilih, kita ini dinilai berpotensi untuk menghasilkan buah. Sebab sudah ada investasi Allah dalam hidup saudara dan saya. Investasi yang pertama ada di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, yaitu iman kita yang merupakan pemberian Allah. Investasi yang kedua adalah hak istimewa dari seluruh ciptaan, yaitu kehendak bebas, free will, untuk mau menerima atau tidak menerima perintahnya, untuk mau taat atau tidak taat pada perintahnya. Tapi Tuhan juga memperlengkapi dengan Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran yang memampukan kita untuk bisa tetap taat dan menerima perintahnya. Dan yang ketiga, Tuhan menginvestasikan talenta dalam hidup kita masing-masing yang berbeda-beda, yang harus diusahakan dan dikembalikan untuk kemuliaan Bapa. Sebab itu Tuhan juga berkata, dan aku telah menetapkan, specified, stated, secara khusus ditentukan. Artinya bukan random,
Bukan iseng, bukan asal-asalan, tapi secara khusus ditentukan untuk berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 mengenai pokok anggur yang benar. Di ayat yang pertama adalah pegangan setiap orang percaya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting hanya bisa berbuah kalau dia melekat, nempel, dapat nutrisi dari pokok anggur yang benar itu. Yesuslah pokok anggur yang benar. Karena itu kita hanya bisa berbuah ketika kita melekat sama Tuhan Yesus. Artinya sehati, sepikir, setindakan dengan Yesus. Sebab saat kita melekat pada Yesus, sehati, sepikir, dan setindakan, maka kita pasti mempunyai rasa aman itu dalam setiap aspek hidup kita. Rasa aman untuk mengasihi sesama dan mendemonstrasikan bahwa Allah kita adalah Allah sebagai pemenuh kebutuhan kita, Allah sebagai pemelihara kesehatan kita, dan Allah pemberi damai sejahtera dan sukacita. Semuanya ini pasti akan menginspirasi orang lain untuk juga hidup bergantung hanya kepada Yesus Kristus dan berjalan dalam iman dan ketaatan total di jalan-jalannya. Pada saat itulah secara pasti kita bisa lihat mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Bulan Desember kita selalu merayakan Natal sebagai beginning action of Jesus as unconditional love to the world. Sebagai awal dari tindakan Yesus untuk mengekspresikan kasihnya yang tidak bersyarat kepada dunia, kepada saudara dan saya. Tapi Natal tahun ini, mari sikapi bukan lagi sebagai memperangati apa yang Yesus sudah perbuat bagi saudara dan saya. Tapi suatu peringatan dari Yesus untuk saudara dan saya bahwa Dia segera datang kembali. He's coming again very soon. Bahwa masih ada tugas dan bagian kita yang dipercayakan selama Dia belum datang yang harus dan masih bisa kita kerjakan. Yaitu berbuah bagi kerajaan surga. Ingat, di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah menghendaki tidak seorang pun binasa. Itu kerinduan hati Allah kita yang seharusnya ada dalam setiap hati kita, orang-orang tebusannya. Karena itu mari gunakan waktu yang ada. Mari gunakan sisa waktu yang masih dipercayakan untuk menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang bertobat, hasil dari pemberitaan kabar baik yang keluar dari mulutmu, hasil dari orang-orang yang melihat, mengalami, merasakan kebajikan yang mengalir dari hidupmu, hasil dari melihat perubahan radikal dari hidup lamamu, hidup dosamu, karaktermu menjadi karakter baru yang diperbarui di dalam Kristus. Orang melihat betapa damai dan sejahtera, sukacita hidup sebagai anak-anaknya yang mempunyai janji keselamatan dan janji hidup kekal bersama Kristus selama-lamanya. Love God and love others. Mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Sebab Yesus sudah contohkan selama hidupnya di dunia bagaimana kita harus menghidupi, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Sebab Allah adalah kasih. Renungkan apa yang menjadi pesan buat kita semua Natal tahun ini. Dan minta Roh Allah yang hidup, Roh Kudus, memberi kemampuan untuk kita memeriksa diri dengan kerendahan hati dan memperbaiki diri selagi waktu masih ada. Tuhan memberkati. Mari kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini.
Kita buka hati. Mari angkat tangan untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lidah bibirnya, mengasihi Tuhan dengan seluruh hatinya, mengasihi Tuhan mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya dan menghidupinya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang yakin diberkati dan siap menjadi berkat sepanjang minggu ke depan, mari bersama katakan, amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati.